Namun suatu ketika di saat ia kembali ke pavilion untuk mencuri, tiba-tiba kakak seperguruannya yang kelima yaitu King Yun datang ke sana. Dan King Yun berkata ia sudah tahu terdapat seseorang di dalam pavilion itu. Alhasil, si Yu bersama Yang Lan yang berada di sana menjadi panik karena mengira mereka sudah ketahuan. 我修炼数百年，出来吧，别逼我。 Akhirnya, si Yu memilih untuk keluar sebab ia merasa hanya dirinya yang berada di dalam pavilion tersebut. King Yun lalu menangkapnya dan akan diserahkan kepada Master Jikong untuk menerima hukuman. 松下来。 King Yun lalu membawa si Yu ke hadapan sang master karena sudah berani memasuki pavilion sutra tanpa izin dan mencuri kitab bela diri. Mendengarkan itu, sang master justru hanya menyuruh si Yu untuk berlutut di depan. Mendapatkan hukuman itu, si Yu lantas keluar. King Yun sedikit merasa kesal karena sang master hanya menghukumnya seperti itu. Karena baginya, kesalahan yang diperbuat oleh si Yu sudah sangat besar. Sang master menjawab, pavilion sutra adalah tempat untuk seluruh murid yang ingin belajar. Kesalahan si Yu tidaklah berat baginya, dan hukuman untuk berlutut di depan sudah lebih dari cukup. Tetap saja King Yun merasa tidak terima melihat sang master seperti pilih kasih memberikan hukuman. Mendengarkan itu, Master Jikong balik memarahinya karena sudah bersikap kurang ajar dan menyuruhnya untuk segera pergi. Setelah itu, si Yu dipanggil masuk ke dalam. Sang master mengizinkannya untuk masuk ke dalam pavilion dan bebas mempelajari kitab bela diri manapun. Namun perlu diingat, dalam satu hari ia hanya boleh meminjam 2 kitab bela diri saja. Alasan kenapa sang master memberikan izin karena melihat semangat belajar yang sangat tinggi yang ditunjukkan oleh si Yu, sehingga membuatnya begitu sangat senang. Si Yu yang mendapatkan izin tersebut tentu saja semakin bersemangat. 是。 Singkatnya, sang master memanggil Ling Yun dan memerintahkannya pergi dalam memanggil kakak ketiganya, yaitu Dan Tong, agar kembali ke sekte. Ling Yun sempat tidak setuju karena Dan Tong adalah kakak angkatnya King Yun. Seperti yang diketahui, King Yun sangat tidak menyukai si Yu. Apabila Dan Tong kembali, takutnya si Yu akan dalam bahaya. Ternyata alasan sang master melakukan itu demi memberikan ujian kepada si Yu. Apakah masih bisa bertahan atau tidak apabila diganggu dan dibuli. Itu semua demi memperkuat mental si Yu ke depannya. Karena sang master dapat meramal si Yu akan menjadi pendekar kultivasi terhebat di masa depan. Untuk bisa menjadi yang terhebat, wajib memiliki mental yang kuat. 师傅，我去了啊！ 该来的终究要来。 Sementara itu, si Yu berhasil menciptakan sebuah api yang merupakan tahap awal dalam menguasai kultivasi jalur perubahan. Usaha yang ia lakukan selama ini ternyata tidak sia-sia. 您身经巅峰修为了。 Sesaat, Yang Lan datang melihatnya. Ia tidak menyangka si Yu mampu menguasai tahap awal kultivasi jalur perubahan dalam waktu setengah bulan. Bahkan untuk kakaknya saja membutuhkan waktu berbulan-bulan. Menyadari si Yu bukanlah pemuda biasa, ia pun berniat untuk memanfaatkannya demi bisa membalaskan dendamnya kepada klan dewa. Di malam hari, ia pun mengajak si Yu untuk mengobrol dan mengaku ia melihat si Yu kehilangan seorang wanita bernama Xiao Er, iblis burung kenari yang dibunuh oleh pasukan klan dewa setahun yang lalu. Mendengarkan itu, si Yu lantas menyadari pantas saja saat mereka bertemu, ia tidak asing terhadap wajahnya. Di sanalah Yang Lan mengajaknya bekerja sama dan ia akan membantunya menjadi jauh lebih kuat dalam waktu singkat. Mendengarkan itu, tentu saja si Yu bertanya kerjasama apa yang ditawarkannya. Yang Lan lantas mengajaknya bertemu esok hari, dan ia akan tahu. 你可知道 既然你这么了解， Sementara itu, kakak seperguruan ketiga yang bernama Dan Tong telah pulang ke sekte. Di sanalah King Yun menceritakan semua permasalahan saat ini, saat kehadiran si Yu, si iblis kera, di dalam sekte mereka. Mendengarkan itu, Dan Tong menjadi sangat marah dan akan memberikan pelajaran kepada si Yu, si iblis kera tersebut.
Ia juga tidak menyangka sang master menerima seorang iblis untuk menjadi murid pribadinya. 我已经派人盯着他。 Lalu keesokan hari, Yang Lan menangkap 2 orang iblis dan menyuruh Si Yu untuk membunuhnya dan mengambil inti iblisnya. Ternyata Yang Lan berniat membuat Si Yu melepaskan seluruh hasrat membunuhnya. Hanya dengan begitu, pelatihan kultivasi jalur perubahan yang sedang ia pelajari akan bisa bertambah kuat. Karena bagaimanapun juga, Si Yu adalah iblis yang pastinya memiliki hasrat untuk membunuh. Tentu saja, Si Yu menolak melakukannya. Ia memang ingin menjadi jauh lebih kuat dalam waktu singkat, namun mustahil ia membunuh iblis. Karena sama saja, ia seperti klan dewa yang melakukan tindakan semena-mena kepada kaum iblis selama ini. Si Yu berkata, apabila ini adalah salah satu syarat untuk kerjasama mereka, ia menolaknya. Tak lama kemudian, Feng Ling datang ke sana. Si Yu lantas memintanya untuk membawa kedua iblis itu keluar dari sekte untuk diselamatkan. Di malam hari, Si Yu kembali ke pavilion untuk mengambil kitab bela diri. Sesaat datang seorang pria yang mengajaknya untuk bertemu dengan kakak seperguruan ketiga, yaitu Dan Tong. Si Yu yang menyadari ada yang tidak beres segera kabur dari sana. 看来消息有误啊！ Pria itu pun lantas mengejarnya sampai ke tengah hutan. Tiba-tiba dari arah belakang, Si Yu langsung menyerang dan memukulnya. Tak lama kemudian, beberapa murid datang ke sana dan mereka adalah muridnya Dan Tong yang diperintahkan untuk menghajar Si Yu dalam memberikan pelajaran. Tak lama kemudian, Feng Ling datang ke sana untuk membantu Si Yu. Ia pun menghadapi seluruh murid di sana seorang diri. Hingga sesaat, Dan Tong tiba-tiba datang ke sana dan menghentikan Feng Ling dengan cara mengikatnya. Si Yu tidak ambil diam atas apa yang dilakukan oleh Dan Tong. Ia pun bangkit dan menghajar seluruh murid di sana. Dari kejauhan, Yang Lan melihat itu. Ia pun teringat di masa lalu, di saat kakaknya mati-matian melawan pasukan klan dewa yang menangkap ibu mereka. Terlihat, Si Yu meskipun dihajar habis-habisan, namun ia terus bangkit dan melawan. Hal itulah yang membuat Yang Lan teringat akan kakaknya yang juga terus bangkit melawan pasukan klan dewa. Tiba-tiba tanpa sadar ia meneteskan air mata. Sesaat ia melihat pavilion sutra dan memiliki sebuah ide untuk menyelamatkan Si Yu. Siapa sangka ide gilanya itu adalah membakar pavilion tersebut. Sehingga Dan Tong bersama muridnya yang melihat itu segera pergi ke pavilion untuk memadamkan apinya. Singkat cerita, keesokan harinya, Si Yu telah sadar dari pingsan. Di sana, Feng Ling berkata, Yang Lan akan dihukum karena tadi malam membakar pavilion sutra untuk menyelamatkannya dalam mengalihkan perhatian. Mendengarkan itu, tentu saja membuat Si Yu sangat terkejut. 杨澜，怎么会是他？ Terlihat, Yang Lan lalu dibawa ke tengah lapangan dan akhirnya akan dihukum 7 cambukan pedang sebagai hukuman karena ia sudah membakar pavilion sutra. Di sana, Yang Lan dengan santainya mengakui semua perbuatannya dan ia melakukan itu atas keinginannya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Mendengarkan itu, Dan Tong menjadi sangat murka dan segera menjatuhkan hukuman kepadanya. Tak lama kemudian, Si Yu datang ke sana dan memohon untuk melepaskan Yang Lan. Ia bersedia menggantikan hukuman tersebut karena ia sudah tahu apa yang dilakukan oleh Yang Lan tadi malam hanya untuk menolongnya. Yang Lan menjawab ia tidak membutuhkan pertolongannya.
Lalu hukuman segera diberikan kepada Yang Lan sehingga membuatnya terluka parah dan tidak menutup kemungkinan ia akan mati di tempat. 不要！ Siapa sangka Yang Yan, kakaknya itu datang ke sana untuk menolong dan menghentikan hukuman tersebut. Melihat itu, Dan Tong bersama King Yun lantas menyerangnya dan pertarungan singkat pun terjadi. Siapa sangka Yang Yan mampu mengalahkan mereka berdua. 这可怎么收拾啊？ Tak lama kemudian, sang master datang ke sana untuk menghentikan pertarungan tersebut. 徒儿， Singkatnya, Feng Ling merawat dan memberikan obat kepada Yang Lan yang saat ini terluka parah. 至少可以帮你减轻痛苦。 Setelah itu, Feng Ling keluar untuk menemui Yang Yan dalam menyampaikan pesan dari Yang Lan yang tidak ingin bertemu dengannya. Mendengarkan itu, Yang Yan menyadari adiknya masih marah kepadanya. Maka dari itu, ia juga tidak memaksa untuk menemuinya. Yang Yan lalu meminta Ling Yun untuk menjaga adiknya. Tentu saja, Ling Yun akan melakukan hal tersebut, sebab bagaimanapun juga, Yang Lan adalah muridnya. Dan ia juga meminta maaf kepada Yang Yan atas kejadian saat ini, sehingga membuat Yang Lan terluka parah. 你把你的妹妹托付给我。 让凌云兄费心了。 哎， Lalu setelah itu, Si Yu datang menghampiri Yang Lan untuk mengucapkan terima kasih dan meminta maaf atas masalah saat ini. Terlihat Yang Lan tidak berkata apa-apa dan memilih untuk beristirahat. Sementara itu, King Feng yang sudah tinggal selama 1 tahun di kediaman milik Wu Ji akhirnya memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kamar milik Wu Ji untuk mencari informasi. Melihat batu besar di sana, ia sadar Wu Ji saat ini sudah dikendalikan oleh Raja Iblis dan segera memberikan informasi tersebut kepada Master Jikong. Tak lama kemudian, Wu Ji alias Raja Iblis datang ke sana dan segera mengendalikannya dengan memasukkan aura iblis ke dalam tubuh King Feng. Informasi itu pun segera didapatkan oleh Master Jikong dan akhirnya ia tahu Wu Ji saat ini sudah dikendalikan oleh Raja Iblis. Si Yu, si iblis kera, merupakan perwujudan dari kekuatan batu besar tersebut. Kecurigaan sang master selama ini akhirnya terbukti benar. Ia sadar kehancuran dunia sebentar lagi akan terjadi. Dengan segera ia memasang portal pelindung di seluruh sekte. Hal itu pun dilihat oleh King Yun bersama Ling Yun. Mereka merasa aneh kenapa sang master melakukan hal tersebut. Secara bersamaan, kedua murid milik Wu Ji alias Raja Iblis mendatangi Gunung Kilai milik Master Jikong. Dan terlihat mereka berdua ini seperti memasang sesuatu hal. Apa yang mereka lakukan dilihat langsung oleh Master Jikong yang mulai sadar Raja Iblis Wu Ji sudah mulai bertindak untuk memata-matai sekte miliknya. 无惧圣尊， Dengan segera ia memanggil Dan Tong bersama King Yun dan memerintahkan mereka berdua untuk menjaga dan memperkuat wilayah sekte mereka karena sebentar lagi peperangan akan terjadi. Tentu saja mereka berdua merasa aneh maksud dari perkataan sang master. Meski begitu, mereka berdua tetap melakukan perintah. Di sisi lain, Si Yu kembali berlatih. Namun tiba-tiba ia terluka akibat terkena serangan balik dari teknik bela diri yang dipelajarinya saat ini. Tak lama kemudian, Yang Lan datang ke sana. Ia pun akan membantunya jauh lebih kuat sebagai ucapan permintaan maafnya tempo hari. Namun kali ini ia tidak akan menyuruhnya untuk membunuh iblis, melainkan mengambil rumput gigi serigala di suatu tempat. Dikatakan rumput gigi serigala dapat membangkitkan seluruh tenaga dalam seseorang dan meningkatkan kultivasi secara cepat. Merasa penasaran, Si Yu bersedia mengikutinya. Lalu mereka pun pergi ke tepi jurang. Tempat itu adalah jurang terlarang karena bekas pertarungan antara penyihir dengan iblis. 不过这傀儡骨极为凶险， 这个险我必须冒。 很好。 Sementara itu, Feng Ling mencari keberadaan Si Yu yang tiba-tiba menghilang.
Ia mengira si Yu sedang pergi dan sebentar lagi akan kembali. Maka dari itu ia memilih untuk menunggu di sana. Namun setelah menunggu seharian, keesokan harinya si Yu tetap tidak kunjung kembali. Karena hal tersebut, ia pun menjadi sangat khawatir dan segera pergi untuk mencarinya. Yang Lan! Yang Lan! Saat sedang mencari, tanpa sengaja ia bertemu dengan Ling Yun yang juga mencari keberadaan Yang Lan. Mereka berdua pun sadar si Yu bersama Yang Lan sudah menghilang. Mereka pun segera pergi menemui Dan Tong bersama King Yun dalam meminta bantuan supaya menyebar seluruh murid dalam melakukan pencarian. 师兄，找我何事啊？什么事儿？ Singkat cerita, mereka mendatangi tepi jurang terlarang. Di sana mereka menemukan sebuah tali yang terbakar. Bahkan terdapat sapu tangan milik si Yu. Melihat itu, Feng Ling menyadari si Yu bersama Yang Lan turun ke jurang tersebut. Tanpa berpikir panjang, Feng Ling segera melompat ke sana. 风铃！ Setelah tiba di bawah, ia pun melakukan pencarian. Untung saja, Feng Ling berhasil menemukan keberadaan si Yu bersama Yang Lan saat ini. Di sanalah si Yu memberitahukan alasan ia datang ke sana untuk mengambil rumput gigi serigala yang dapat meningkatkan kultivasinya secara cepat. Mendengarkan itu, Feng Ling bersedia memberikan bantuan dan mereka pun berpencar dalam melakukan pencarian. 我们分头找吧。 Setelah mencari cukup lama, Feng Ling berhasil menemukan keberadaan rumput gigi serigala. Meski berada di sisi tebing, ia tetap berusaha untuk mengambilnya. Bahkan ia sampai terjatuh dan terluka. Setelah itu ia memberikan kepada si Yu tanpa memberitahukan kalau saat ini ia sedang terluka akibat mengambil rumput gigi serigala tersebut. Lalu mereka pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun apesnya mereka terjebak di pasir hisap. Untung saja Ling Yun datang tepat waktu untuk menolong mereka. Sesampainya di rumah, Feng Ling masih pingsan akibat kejadian sebelumnya. Setelah ia sadar, ia pun segera memeluk si Yu dan merasa lega melihatnya baik-baik saja. Setelah itu mereka pun mulai memasak rumput serigala. Si Yu keluar sambil menggunakan pakaian. Mereka yang melihat tubuhnya penuh dengan luka begitu sangat terkejut. Si Yu lalu disuruh masuk ke dalam wadah yang telah dipersiapkan. Metodenya cukup simpel, rumput gigi serigala yang dimasak, uapnya akan disalurkan ke dalam pipa bambu yang telah dipersiapkan. Si Yu akan merasakan hawa panasnya, dan hal itu akan membuat tenaga dalamnya bertambah dengan sangat pesat yang dapat meningkatkan kultivasinya secara cepat. Dari kejauhan, beberapa murid mengintip apa yang sedang mereka lakukan karena penasaran. Lalu kemudian, si Yu dibiarkan di dalam wadah tersebut selama yang ia mampu. Singkat cerita, setelah beberapa jam berlalu, wadah itu mulai menimbulkan asap yang begitu banyak. Dalam kondisi setengah sadar, si Yu meminta mereka menambah rumput gigi serigala tersebut. Tentu saja Feng Ling menolak karena akan sangat membahayakan nyawanya. Namun Yang Lan tetap menuruti permintaan si Yu dan menambah rumput gigi serigala tersebut. Si Yu sudah berpesan untuk melakukan apapun yang dipintanya. 狼牙草用的越多，突破的实力就越强。我要变得更强。 Alhasil, setelah melakukan itu, tenaga dalam di tubuh si Yu mulai meledak yang mengubahnya kembali ke bentuk siluman. Ia pun menggila dan mengejar beberapa murid yang sedang mengintip sedari tadi.
行者道就是这么走的，只有历练，才能帮他铺就前往巅峰的。Tak lama kemudian, Dan Tong bersama King Yun datang ke sana. Melihat kekuatan Si Yu telah meningkat, Dan Tong berniat menantangnya bertarung dan ia akan menggunakan satu tangan untuk menghadapinya. Siapa sangka Dan Tong salah perhitungan. Si Yu ternyata jauh lebih kuat darinya, sehingga ia melanggar peraturannya sendiri dan menggunakan kedua tangannya untuk bertarung. 好一个丹童子师！ Yang Lan segera menghentikan mereka dan memarahi Dan Tong karena sudah melanggar aturannya sendiri. Tetap saja Dan Tong tidak peduli, ia yang marah lantas mengeluarkan pedang dan berniat membunuh Si Yu. 你要是杀了他，怎么向师傅交代？谁拦我？杀了谁？你也杀了我吗？弟子不敢。 Tiba-tiba Master Jikong datang ke sana. Sang master sangat marah atas tindakannya saat ini yang tidak mencerminkan sebagai kakak seperguruan. Atas perbuatan mereka, sang master lantas memberikan hukuman karena sudah berani menghunuskan pedang ke adik seperguruan sendiri. 你们身为我的入室，可是你们也跟着趟浑水，也没有你这种徒弟。明天起，你把玄妙经第2就别来见我。